Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Dan saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming pagi ini. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hidup kita, diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi sebab Engkau Imam besar. Kusanjung Kau di tempat tinggi sebab Engkau Imam besar aku. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir di mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih kamu kuairi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah
negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Amin. Tuhan berkati kita selamat beribadah. Dan selamat datang kepada Pastor Titus Tandi dan Ibu. Terima kasih untuk kedatangannya dan kesediaannya untuk melayani di RBC pada pagi ini. Saya yakin beliau membawa kabar sukacita yang akan menguatkan, memberkati kita semua. Karena itu mari siapkan kehidupan kita, hati kita untuk terima sesuatu yang datang dari Tuhan pagi ini, dari hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita hadir di tempat ini dan mempersiapkan Roh Kudus untuk hadir di hati kita. Mari kita tinggalkan kesibukan kita di luar dan mempersiapkan hati kita untuk kehadiran Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus
Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan.
keadaannya selalu ada untuk kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama menaikkan pujian dan bahasa. Takkan habis
kami Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Musim boleh berganti, tetapi kasih setia dan pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah berganti dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Sekarang tuntun kami dengan firman-Mu. Kami akan belajar dan kami akan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan pada pagi hari. Roh Kudus bersama kami, bersama hamba-Mu, kami akan merenungkan dan memikirkan sejenak betapa besar pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Sesuatu yang tidak pernah saya sangka dan saya tidak duga kalau saya bisa ketemu dengan saudara pada pagi hari ini. Serius. Walaupun kerinduan saya lama, gembala saudara beberapa kali WA saya, Ibu Ina Tresnojoyo beberapa kali WA saya, dia berkata ditunggu dan ditunggu, tetapi situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, termasuk keuangan. Sekarang kalau ke Semarang, dulu tiket satu orang bisa PP cuma 2, sekarang minimal 3. Karena PCR masih 525.000, sama dengan satu tiket. Ya, jadi saya tidak pernah berpikir ada. Baru hari Senin lalu, tiba-tiba adik saya telepon saya bilang, "Kok ke Jakarta?" Saya bilang, "Ngapain?" "Saya ke Semarang." Itu yang mendorong saya, saudara. Serius. Walaupun sebenarnya minggu lalu saya juga punya cucu di Jakarta. Oleh anugerah Tuhan saya dapat cucu yang keempat. Jadi berarti saya masih muda sekali, ya. Jangan anggap saya sebagai orang tua, tapi saya masih muda. Dan singkat cerita setelah mengalami proses yang cukup menegangkan, cari tiket, kemudian PCR yang membuat saya dengan istri saya stres. Gak pernah PCR saudara, serius saya gak pernah pergi 2 tahun. Biasanya setahun bisa 2-3 kali saya pulang Semarang, tapi baru ini sudah 2 tahun saya kembali Semarang. Ya. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih majelis yang ada. Saya boleh ada di tengah saudara, saya disambut luar biasa. Ya. Nama saya lengkapnya adalah Titus Mulyono Sutandi. Ya. Ada Mulyono di tengahnya, saudara yakin saya bukan orang Batak. Jadi, saudara tahu Mulyono itu kira-kira orang apa? Itulah dia. Yang pasti 63 tahun yang lalu, tepatnya tahun 66 bulan Juni, saya meninggalkan kota Semarang dan pindah ke kota Makassar sampai sekarang. Walaupun tahun 2009 sampai 2012 saya sempat mengembalakan satu gereja yang sedang disebut namanya di kota Semarang juga. Dan saya tahun 2012 balik lagi ke Makassar, membantu satu pelayanan satu gereja, dan akhirnya saya melepaskan semua jabatan saya dan saya menjadi hamba Tuhan yang bebas. Sehingga saya mengikuti gereja bebas Indonesia. Ya, jadi saya kemana-mana saya bisa pergi, tidak ada ikatan apa-apa. Ya, itulah sedikit apa yang harus saya sampaikan kepada saudara. Tidak panjang lebar, semuanya baik adanya. Ya, baik. Saya mendapatkan tema saudara dari gembala saudara minggu lalu luar biasa. Saya kaget ketika saya dapat tema ini. Ya. Tema yang berjudul pemeliharaan Tuhan di setiap musim kehidupan. Pandemi sudah hampir 2 tahun. Saya nggak tahu saudara sadar atau tidak, dalam keadaan 2 tahun ini mana sih ada yang baik? Dari pengusaha besar, dari hotel yang paling mewah, dari apa saja, dari anak-anak sekolah, maaf kata, sampai dari gereja yang tutup, saudara. Di mana pemeliharaan Tuhan, saudara katanya seperti itu. Berapa banyak perusahaan tutup, berapa banyak hotel tutup, beberapa banyak macam-macam. Maaf kata sekali lagi. Wow, Pak jadi banting-banting Pak saya. Sorry. Berapa banyak, maaf kata, gereja yang juga akhirnya tutup. Saudara punya gembala cukup canggih, bisa siaran langsung.
Kalau saudara punya gereja yang tidak bisa seperti itu, maaf kata yang di desa-desa, jangankan cari kamera, cari internet aja nggak ada. Bagaimana mereka? Di saat kita nggak boleh kumpul sama-sama seperti ini. Tapi apakah itu semuanya akan membuat pemeliharaan Tuhan dan membuat saudara menjadi ragu atas pemeliharaan Tuhan? Saya punya satu ilustrasi, ada 3 klip, silakan dek. Saya ada satu klip, ada 3 klip saja yang bagus sekali saudara. Boleh tampil sedikit dulu sebelum saya akan masuk dalam ayat firman Tuhan. Bukan. Oh ya, PPT-nya ya Pak ya? Pensil. Itu video nanti terakhir. Saudara tahu ini? Anak-anak sekarang mungkin nggak akan tahu. Oh sorry. Anak-anak sekarang mungkin nggak akan tahu ini. Ini zaman saya sekolah dengan Pak Yeri dulu. Di sini ada karet. Dulu kalau saya sekolah SD di Gajah Mada, kalau ini sudah habis saya ganti dengan karet gelang, saya ikat di sini. Betul. Ini pasti dia nggak tahu. Sekarang tahunya pilot, tekan. Ya ada pensil saudara, indah bukan? Anggap aja indah lah, saudara nggak usah jawab, anggap aja indah. Tetapi seperti kehidupan kita sebelum pandemi, tetapi tiba-tiba terjadi seperti ini, patah di tengah. Anak-anak sekarang juga nggak akan pernah mengalami ini karena pensilnya dari besi, isinya tok aja hitam. Dulu ini kayu, patah. Bapak-bapak yang seusia saya pasti tahu. Bagaimana? Saya yakin kalau anak-anak sekarang dia akan berkata, buang, beli baru. Ya atau ya? Kemarin aja, buang saja, nggak ada gunanya, patah kok. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Pandemi muncul. Saudara, siapa yang sangka? Hancur sudah. Berapa banyak orang yang hari-hari ini akhirnya dia mundur dan dia lari dari Tuhan dan dia tidak bertahan, dan bahkan banyak orang yang bunuh diri dengan situasi pandemi seperti ini. Hancur. Tetapi sesuatu yang terjadi yang tidak pernah kita duga, itu terjadi seperti sebatang pensil yang terbuat dari kayu patah. Orang berkata, ya sudah, buang saja, bangkrut ya bangkrut, biarkan saja. Kita akan berkata seperti itu. Tetapi tema kita, pemeliharaan Tuhan atas di setiap musim kehidupan kita terhadap pensil dan keadaan ini, ternyata tidak seperti yang kita duga dan tidak seperti yang kita harapkan dan yang seperti kita kira. Ternyata Tuhan meraup pensil itu. Akhirnya pensil itu jadi seperti ini. Dulunya berapa? 1 bukan? Ini buat nulis cuma 1. Ketika patah, diraup bisa jadi 3, saudara. Serius. Jangan pernah menyerah dengan situasi dan keadaan seperti ini. Jangan pernah menyerah. Tuhan sanggup membuat dan merakit segala sesuatu untuk menjadikan yang terbaik. Awal-awal pandemi khotbah dengan pakai begini, itu tidak nyaman, saudara. Ini saya sudah ngos-ngosan ini. Apalagi saya lupa buat sapu tangan. Ngos-ngosan, saudara, nggak enak. Akhirnya kami belajar. Saya secara pribadi, kami bisa menyesuaikan diri. Akhirnya happy. Sekarang khotbah tanpa ini saya takut. Ya, bagi saudara duduk dekat-dekat sekali. Oh, terima kasih Bu. Nggak nyindir loh Bu. Saya itu masih betul saya lupa. Saya mau minta istri saya taruh jauh dulu. Di gereja saya duduknya 1,5 meter dulu. Tapi kan di ruangan memang sempit. Nggak apa-apa. Itu situasi yang harus terjadi seperti itu. Tapi jangan pernah menyerah. Amin. Oke lah, kita himpit-himpitan. Pulang dari sini tolong langsung mandi. Bersih terus mandi, jangan pagi-pagi dulu, mandi dulu, bersihkan badan dulu, ganti baju dan sebagainya, baru kita pergi. Jangan peluk-pelukan dulu dengan cucu, dengan dan sebagainya. Tinggalkan semuanya itu. Jangan pernah menyerah, tapi kita akan terus berusaha untuk menikmati pemeliharaan Tuhan atas hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, ada sesuatu yang bisa terjadi yang kita nggak akan duga dan kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok.
Tetapi ingat, jika Tuhan yang memelihara sepanjang kehidupan kita, yang dulunya tidak masuk akal seperti ini, akan jadi seperti ini. Saudara akan menikmati hidupmu jauh lebih baik dari hari-hari ini. Ya, oke, terima kasih multimedia. Silahkan dimatikan di Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37. Ayat ke-28 berkata seperti ini, sebab Tuhan mencintai hukumnya. Perhatikan baik-baik, dan Ia, yaitu Tuhan kita, tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Tuhan tidak akan meninggalkan, dan sampai selama-lamanya Ia akan terpelihara. Amin, saudara. Saudara menikmati belum pemeliharaan Tuhan sampai hari ini? Oh, saya sangat-sangat menikmati. Maaf kata, saya bukannya mengeluh, bukan apa, tidak, saya sekedar ngomong. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang sudah masuk dalam masa pensiun dalam situasi seperti ini, apa yang saya harapkan dari dunia? Nggak ada. Tetapi sampai detik ini saya tidak pernah meminta-minta satu rupiah pun kepada orang. Lupa kok bisa datang ke Jakarta, saya juga nggak tahu. Pak kok bisa makan, ya saya juga nggak tahu kenapa saya bisa makan. Tetapi yang pasti ayat ini berkata bahwa sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Nah, itulah janji Tuhan yang luar biasa, yang harus Bapak Ibu dan saya ketahui bersama-sama, bahwa sampai selama-lamanya Tuhan akan memelihara dan menjaga hidup kita, keperluan kita, dan kita akan mengaturnya dengan baik. Dalam situasi seperti ini kita nggak boros, kita tidak gegabah, kita nggak takut, tetapi kita juga tidak sembrono. Kita hati-hati berjalan. Tuhan akan membuat sesuatu jauh lebih baik. Nah, untuk membahas tema yang gembala saudara berikan kepada saya, pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup musim kehidupan kita, gembala saudara mendapat hikmat dari Bapa Surgawi, dari kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal ke-26. Bapak Ibu nanti silakan baca semuanya, itu Kejadian pasal 26. Saya nggak sempat membacakan semua untuk Bapak Ibu. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Maaf. Kejadian pasal yang ke-26, Bapak Ibu baca saja, nanti saya beberapa ayat yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang 34. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dan saya akan bacakan mulai ayat yang pertama lebih dahulu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Perhatikan sama-sama. Ketika Ishak tinggal, ada satu kelaparan. Dan ternyata Alkitab menulis itu bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Ngeri saudara, kita baru pandemi satu kali. Tapi Ishak bersama Abraham mengalami kelaparan 2 kali. Bible, Alkitab menulis ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti sebelumnya ada satu kelaparan. Sebelumnya ada satu musibah. Sebelumnya ada satu pandemi yang membuat mereka takut. Dan apa yang Ishak lakukan? Alkitab menulis. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Gerar itu tengah-tengah antara Yehuda tempat Ishak dan Abraham tinggal dengan Mesir, tapi tujuan akhirnya, ya, transit di Gerar, tujuan akhirnya adalah Mesir. Saya tanya saudara, salahkah saudara Ishak lari ke Gerar, lari ke Mesir? Kelaparan 2 kali. Pandemi Maret 20. Kemudian berkata, aduh, saya tidak kuat, uangku habis, kantorku tutup. Jadi saya nggak percaya Tuhan Yesus deh, saya ikut orang lain deh, saya dapat uang banyak. Secara fisik kelihatannya nggak salah. Ishak lari ke Mesir, aku daripada aku mati di Yehuda, mendingan aku lari ke, lebih baik aku lari ke Mesir. Daripada aku tidak bisa makan di negeriku, oh di sana banyak makanan, aku pindah, aku lari ke Mesir. Salah. Saya meneliti firman Tuhan, saya menyelidiki. Secara manusiawi itu wajar.
Tetapi ayat yang kedua berkata begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berkata, jangan ke Mesir. Terus seterusnya sampai ayat yang ke-6 berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dalam perjalanan ke Mesir, Ishak transit di Gerar. Di Gerar Tuhan nampakkan, berfirman pada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Ayat yang ke-6 Alkitab menuliskan Ishak tinggal di Gerar. Apa yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara lewat 6 ayat pertama ini adalah ketika kita ingin menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan saudara saya, sekalipun di depan mata kita ada musibah, sekalipun di depan mata kita ada pandemi, sekalipun di depan kita ada kelaparan, firman Tuhan berkata, jangan lari ke Mesir. Dan Ishak tinggal di Gerar. Yang ingin saya sampaikan pada saudara adalah taati setiap firman Tuhan. Amin. Ini sulit. Sekali lagi sulit. Saya sebetulnya minggu lalu ingin WA kepada Pak Jerry ketika saya dapat tema ini, dan saya duduk di Jakarta ketika anak-anak saya tinggal di apartemen, sehingga kami nggak bisa tinggal sama-sama, apartemennya kecil, sudah ada besan saya di sana sementara, jadi saya harus tinggal di hotel. Jadi saya hanya ketemu dengan cucu saya 2 jam, 3 jam, kemudian saya balik ke hotel lagi berdua dengan istri saya duduk-duduk di kamar. Saya nulis, dan nulis. Saya berkata, saya ingin WA Pak Jerry, Pak, berat Pak, nggak tahu bisa atau tidak, saya pun bingung. Taat di situasi seperti ini, saudara. Itu sesuatu yang tidak mudah. Kata taat di sini bukan sekedar taat hanya untuk ayo kita berdoa, ya berdoa gitu aja, itu sih gampang aja. Sebentar saya akan sampaikan kepada saudara, saya akan singgung sedikit. Taat ketika kita berkata, bawalah persepuluhan itu, berilah kepada orang miskin. Itu ketaatan yang luar biasa, yang sulit di masa seperti ini. Tidak mudah dalam hal memberi. Sebentar saya akan ngomong. Belum lagi ketaatan-ketaatan yang lain, hidup kudus dan sebagainya. Berapa banyak orang yang hari-hari nyeleweng, saudara, selingkuh karena mereka tidak tahan dengan pandemi yang sebentar terjadi. Tapi buat saudara yang ada di RBC, tidak akan itu terjadi, karena Tuhan berkata, jangan ke Mesir, tetap tinggal di sini, stay here. Amin. Dan kunci satu-satunya adalah taati firman Tuhan. Tadi di ayat pertama yang kembali saudara baca, Alkitab menjawab. Sama, saudara lihat di Ulangan pasal yang ke-28, mirip. Kalau kau tinggal baik-baik, kalau kau mendengar suara Tuhan, kalau kau taat kepada firman Tuhan dan seterusnya, maka kau akan bla 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 bla. Tapi kuncinya di mana? Kuncinya cuma satu. Ada di ketaatan saudara. Saya senang saudara hadir cukup banyak, ya. Senang sekali pada saudara masih taat pada firman Tuhan. Sebab itu taati Tuhan. Bersama-sama dengan gembala saudara majelis gereja yang ada, saudara belajar taat kepada firman Tuhan. Dalam segala hal, saya tidak bisa menguraikan satu persatu secara mendetail taat yang di mana. Tetapi saya mau saudara betul-betul taat akan semua yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu ketaatan. Yang kedua, dampak dari ketaatan yang saya sempat sindir tadi adalah ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 di Kejadian pasal 26 tadi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan perhatikan ayat 13. Ini ayat tidak masuk akal, saudara. Kelaparan, numpang di daerah orang, dia cuma menabur. Ayat 13 berkata, dan Ishak menjadi orang yang apa? Menjadi kaya. Menjadi orang yang kaya. Cuma kaya itu?
Kaya raya. kian raya bertambah kaya, dan akhirnya Sangat kaya. sudah menjadi itu enggak. Pandemi, toko tutup, kantor tutup, PHK, pensiun, tetapi sudah menjadi orang yang kaya, tambah kaya, sangat kaya. Ketaatan. Tetapi tidak cukup di ketaatan. Yang kedua, ternyata setelah ada ketaatan, ada satu refleksi yang luar biasa di ayat yang ke-12 tadi. Maka menaburlah Ishak. Maaf saudara, jujur maaf. Kebetulan saya bukan gembala saudara, jadi saya berani ngomong ini. Kalau Pak Yeri ngomong ini, saya takut saudara akan marah sama dia. Karena di sini saya pulang, masa bodoh, begitu saya. Selama pandemi saudara memberikan persembahan pada Tuhan kurang atau enggak? Atau sama dengan sebelum pandemi, atau Pak Yeri harus tahu Pak ya, gaji saya dulu 1 juta Pak, sekarang cuma bisa 500. Jadi persembahan saya 5.000 saja enggak Pak ya? Atau berkat pemeliharaan Tuhan yang Ishak tunjukkan kepada kita adalah ayat 12, maka menaburlah Ishak. Jadi yang kedua yang saya katakan tadi berat, saya berpikir, saya ngomong Pak Yeri, Pak, nggak bisa ini Pak. Adalah di masa kelaparan, di masa pandemi ini, saudara tetap menabur, tetap memberikan persembahan, tetap membawa persepuluhan ke saudara kepada Tuhan. Bisa, ini tidak mudah. Saya ngomong tadi, saya mengalami dengan teman-teman saya masih sering share dengan teman-teman saya. Kami sering ketemu di warung kopi, kami ngobrol tentang firman Tuhan. Kami ngobrol di warung kopi itu dengan catatan, dengan syarat tertentu. Karena pandemi, yaitu kita tidak boleh lebih dari 1 jam ngobrol, ya. Kemudian kalau minum kopi, buka dulu masker, minum, kemudian ngobrol, pakai lagi masker. Betul, kami tetap kayak gitu. Jadi kami share di warung kopi, kami ngobrol. Jadi kalau minum kopi, buka masker, minum, tutup lagi, baru ngobrol. Kalau kita ngomong tanpa masker, bahaya. Ada teman saya satu kurang ajar, saya sempat marah. Dia ngomong begini, di dalam share itu, dulu dia orang yang kaya sih tidak, tapi dia punya penghasilan cukup baik. Pak, dulu ketika penghasilan saya 10 juta, katakanlah seperti itu nilainya, saya bisa memberi persepuluhan saya memberikan persepuluhan saya 1 juta. Cocok bukan? Alkitab berkata itu, bahwa persepuluhanmu jadi 10% dari 10 juta, 1 juta dia kasih. Terus dia ngomong gini, Pak, sekarang ini saya rugi tiap bulan 500.000. Jadinya bagaimana Pak? Udah bisa jawab? Dulu dia punya penghasilan 10 juta, dia bawa persepuluhan 1 juta. Sekarang dia rugi 500.000 tiap bulan untuk 3 bulan pertama masa pandemi. Perpuluhannya bagaimana? Ada bisa jawab? Nggak usah kasih perpuluhan. Itu masih baik. Dia ngomong gini, yang saya katakan kurang ajar. Dia ngomong gini, Pak, dalam masa seperti ini harusnya ketika saya rugi 500.000, harusnya gereja yang bayar saya 500.000. Kurang ajar ya saudara? Ini kurang ajar. Dan untuk balik, dulu saya memberi perpuluhan 1 juta, sekarang saya rugi 500.000, harusnya gereja yang bayar saya. Ini kurang ajar. Saya ngomong dia, lu kurang ajar. Saya coba menyelidiki apa yang Ishak lakukan di ayat 12. Dia menabur. Saya nggak tahu dari mana benihnya. Tetapi saya yakin bahwa saudara semua pun dalam masa pandemi ini, kasarnya saudara kan nggak miskin-miskin banget, bukan? Saudara kan masih dijaga oleh Tuhan, bukan? Masih punya uang. Nah itu yang saudara tabur. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Tadi pagi saya habis mandi 6:30, saya bangun, saya ke dapur, saya ke rumahnya Ibu Ina, saya minta lombok 1. Saya buat jimat saudara. Ini lombok cuma 1. Saya punya cuma lombok 1. Kalau saya sekarang ke Simpang 5 atau ke perempatnya Pringgading, saya beli tahu petis, saya beli tahu 2, saya akan makan di lombok habis.
Betul? Karena saya suka Lombok. Saya beli tahu petis atau saya beli apa, saya makan di Lombok habis. Dan saya nggak akan punya apa-apa lagi. Ini kekayaan saya terakhir. Tetapi ayat 12 yang Ishak lakukan. Kalau ini kekayaan saya terakhir, saya nggak akan makan tahu petis dengan ini. Tetapi saya akan ambil pot, saya akan belah ini, dan saya akan takut. Dalam waktu 2 minggu, dia akan mulai tumbuh. Bisa puluhan, bisa ratusan pohon lombok rawit sesuai dengan isi di dalam. Dan dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan, saya akan menuai bukan 1, mungkin bisa 1 kilo. Saya akan mendapatkan lombok rawit. Dari mana? Dari saya menabung. Saudara jangan ngomong, Pak, saya nggak punya uang, cuma 5.000 uangku, cuma ini yang saya punya. Ishak menabur, dan ketika taburan itu diberkati oleh Tuhan, Ishak menjadi orang yang kaya, kian kaya dan sangat kaya. Kenapa seringkali kita nggak pernah bisa menikmati pemeliharaan Tuhan? Karena kita tahan. Ini milikku yang satu-satunya, 5 roti dan 2 ekor ikan anak kecil. Dia cuma dibekali oleh orang tuanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan ini bekalku terakhir. Jangan di Safar berkata, aku gak punya apa-apa, aku cuma punya terigu segenggam dan minyak kecil, sebuli-buli yang kecil. Aku makan dan aku mati. Itu kata-kata dia. Tetapi ketika sesuatu yang kecil ditabur di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati taburan itu, akhirnya Ishak menjadi orang yang kaya, tambah kaya, dan sangat kaya. Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya sayang pada Bapak Ibu, saya mau sudah terus berjuang bersama gembala, sudah. Pelayan di tempat ini membutuhkan dana, membutuhkan berkat. Oh, memang Tuhan sumber segala berkat. Betul. Dari mana sumbernya? Tuhan tidak datangkan 1 kalung uang dari langit jatuh, ini bayar riba. Enggak. Tapi Tuhan pakai saudara. Tuhan pakai saudara. Ini yang berat yang saya tidak berani ngomong. Tapi saya berani ngomong karena saya bukan Pak Yeri, saya bukan gembala saudara. Kalau Pak Yeri yang ngomong memang gembala mata duita. Forget it. Tetapi saya ingin mau, kalau saudara mau diberkati, saudara mau jadi orang yang kaya, saudara menjadi orang yang tambah kaya, bahkan saudara menjadi orang yang sangat kaya. Tidak ada cara yang lain. Tabur. Silakan saudara, mau marah sama saya silakan. Tetapi ini firman Tuhan. Alkitab berkata, Ishak menjadi orang yang kaya, tambah kaya, dan sangat kaya. Karena Ishak menabur. Bapak Ibu tetaplah menabur di gereja ini, ya. Jangan nabur di gereja lain, saudara. Bapak Pendeta Yuda Melol, ketika ketemu saya berulang kali, saya makan dengan beliau, dia ngomong, kalau kita makan di Kentucky ya bayarnya di Kentucky. Jangan makan di Kentucky, bayar di McDonald. Itu nggak benar. Kalau saudara diberkati di gereja ini, saudara membawa persembahan saudara, saudara membawa persepuluhan saudara di gereja ini, bukan di gereja sono. Kalau saudara diberkati, saudara ingin memberi di gereja sono, silahkan. Tetapi yang sebagian besar harus ada di gereja ini. Saudara, ini tidak ada pesan sponsor dari gembala saudara. Serius, saya tidak ketemu beliau. Tadi sore saya tiba pun saya tidak ngontak beliau, saya sudah sampai. Jadi tidak ada pesan sponsor. Kalau percaya lihat WA-nya beliau ke saya, tidak ada. Jadi saya ngomong tulus ketika Tuhan menyampaikan itu kepada saya. Saudara ingin diberkati di orang yang kaya, tambah kaya dan sangat kaya, tabur di gereja ini, bukan tabur di gereja lain. Sudah jam berapa ya? Jam 10. Saya biasa korban dapat lebih dari 20 menit, tapi karena Ibu Ina kemarin marah-marah, tidak bisa.
dia kata saya koyok. Baru 45 menit ya udah ada ikut aja. Yang ketiga, ketika saudara menabur, ingat dalam masa pandemi di depan saudara juga masih banyak masalah. Iya, Ishak menabur jadi orang kaya, tambah kaya dan sangat kaya. Ternyata masalah tetap ada. Perhatikan ayat yang ke-18 sampai 22. Kemudian Ishak menggali sumur yang digali pada zaman bapaknya Abraham, yang ditutup orang Filistin. Dulu Abraham juga sama Ishak pernah tinggal di situ, dan Abraham sempat menggali sumur. Dulu itu semuanya sumur ya, untuk makan, untuk minumnya onta, kambing, domba mereka. Tetapi Alkitab menuliskan waktu itu ada orang Filistin nakal, jahat, ya, tutup sumurnya Abraham. Nah, Ishak datang, dia pikir ini sumurnya bapakku dulu, saya gali lagi. Dia gali lagi ke sumur saudara, ayat 18. Nah, 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati suatu mata air yang berbual-bual. Itu berbual-bual itu bahasa Semarangnya apa Pak ya? Berbuih-buih kayak muncrat-muncrat gitu lah, ya. Ketika orang-orangnya Ishak bergali itu sumur, ternyata sumber airnya itu luar biasa. Tapi masalah di sini muncul ketika air banyak, namanya di padang gurun. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan melihat begitu pentingnya air. Ketika air itu muncul banyak, orang lokal, ya, istilah kerennya orang Indonesia sekarang kan pribumi dan non pribumi, ya. Orang pribuminya marah, loh, itu kan daerahku, sumurku kok airnya banyak sekali. Jika cerita, Alkitab menuliskan mereka berkelahi. Wajar saudara? Wajar. Di masa pandemi semuanya serba susah dan banyak orang sekarang egois. Gak punya uang, gak punya kerjaan, wah sodok sana, sodok sini, singkirkan sana, singkirkan sini. Itu Alkitabiah, karena di Alkitab sudah ditulis orang yang Gerar dengan orang-orang yang Ishak berkelahi rebutan air. Itu wajar. Tapi buat saudara, sebetulnya itu tidak wajar. Karena Ishak, Alkitab menuliskan, ketika mereka berkelahi, Ishak gak tinggal, oke, siapa kau? Siapa kamu? Saya punya backing ini. Ishak gak ngomong seperti itu. Ketika Ishak lihat anak buahnya berkelahi dengan orang penduduk pribumi, Ishak gak panggil pasukan Israel untuk berperang melawan orang, enggak. Tapi perhatikan ayat yang ke-22. Ishak pindah dari situ, tetap berani menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Saya ambil ayat di sini. Ishak pindah ke tempat lain dan menggali sumur yang lain, dan sejak dia menggali sumur itu, Ishak nggak pernah berkelahi. Orang-orangnya Ishak nggak pernah bertengkar lagi. Hal yang ketiga yang saya sampaikan kepada saudara adalah, bukan cuma saudara taat, bukan cuma saudara siap untuk menabur, tapi yang ketiga yang saya sampaikan adalah, ketika saudara menghadapi masa pandemi ini, belajar untuk tenang. Bahasa kasarnya orang Semarang adalah, saudara jangan jadi orang Kristen yang berangasan. Sebetulnya Ishak bisa marah, lo itu yang gali sumur saya, itu bekas sumur bapakku. Kok kamu mau ambil? Ishak berkata, biar ambil, saya gali lagi di sini. Dan ternyata ketika Ishak menggali sumur yang selanjutnya, Alkitab berkata, sejak saat itu mereka tidak bertengkar lagi. Saudara, pandemi membuat orang stres, pandemi membuat orang gampang emosi. Iya. Dulu awal-awal pandemi saya emosi juga lihat orang. Saya batuk sih. Kebangetan saudara, memang kebangetan orang-orang dulu. Fobia sekali. Haji kecuali COVID. Akhirnya saya mengerti, ya, biarin saja.
Jadi sekarang kalau saya mau batuk, mau bersin, saya lari ke dalam. Anjing. Daripada saya berkelahi, daripada emosi saya naik, ya sabar. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam gereja baru yang sementara berjuang, saya berkata sabar. Jangan sampai saudara bertengkar seperti hamba-hamba dari Isa. Saudara diganggu, Pak, saya diganggu terus loh Pak. Sabar. Pak, saya digerocoki terus Pak. Iya, doakan saya. Saudara nggak tahu, siapa tahu ada orang jahat, dia akan bujuk orang hotel. Jangan kasih Pak Jerry ibadah di sini. Jangan marah, biarin. Pindah aja ke tempat yang lain lebih gede, yang lebih murah. Siapa tahu gratis. Wow, puji Tuhan. Kenapa tidak? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yang penting saudara tunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan. Ya saudara, itulah 3 hal yang bisa saya sampaikan kepada saudara pagi hari. Taati perintah Tuhan dan tetap setia menabur di lembaga ini. Dan sabar. Pandemi akan segera berlalu. Kapan berlalunya Pak? Nggak tahu. Pokoknya akan berlalu. Sampai kapan? Nggak tahu. Sabar dan jangan pernah berkelahi. Orang mau ngomong apa? Biarkan saja. Itu makanan pagi kita sebagai anak Tuhan. Kita dikatai, kita difitnah, kita digosipin. Biarkan saja. Nggak ada masalah. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu terus berjuang bersama dengan gembala dan majelis yang ada. Terus berjuang, next time jika saya datang lagi. Siapa tahu bulan depan saya datang lagi, besok saya pulang. Kita akan jauh lebih banyak lagi. Kalau perlu pindah tempat itu, dapat nih Pak Yeri. Jadi ada prokes Bapak salah Pak. Cari tempat lebih besar lagi, cari jiwa saudara setia, cari jiwa. Pasti terus dari mana dapat uang untuk sewa tempat lebih besar? Tenang Pak Yeri, jemaat sudah siap nabur. Amin. Di tempat ini. Tuhan akan setia dan semua. Dan yang pasti, saudara akan menjadi orang-orang yang bisa dirasakan manisnya. Tolong siapkan video saya. Saudara akan dijadikan oleh Tuhan orang-orang yang bisa dirasakan nikmatnya, manisnya. Sekalipun orang nggak tahu bahwa itu dari saudara, tetapi saudara memberi pengaruh yang positif karena saudara adalah anak Tuhan. Saya punya video klip terakhir, mungkin saudara pernah lihat. Ini video sudah lama, sudah 3-4 tahun yang lalu. Filosofi tentang gula dan kopi. Mungkin saudara pernah dengar. Siapa tahu setelah ini saudara tergerak untuk ngajak saya ngopi, saya tunggu di nomor yang tertera di bawah ini. Silakan. Filosofi kopi dan gula. Saudaraku, ada 3 kasus. Kasus yang pertama, jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Kasus kedua, jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi, karena terlalu banyak hingga rasa kopi terlalu manis. Kasus yang ketiga, jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Mari ikhlas seperti gula yang larut, tak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa manis pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula disalahkan, disebutlah penyakit gula. Saudaraku, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula,
larutlah seperti gula, tetap semangat memberi kebaikan, tetap semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan. Selamat ngopi. Ngopi. Saya baru ingat tadi, saudara, ketika saya duduk. Serius. Tapi saya senang dengan klip ini. Saudara mau jadi gula atau kopi? Ya mungkin Semarang ya, tehnya ada teh gula ya. Tapi di tempat lain semuanya teh manis, roti manis, sirup. Mana gula? Tidak pernah disebut. Baru ketika sudah sakit gula disalahkan. Sebutlah penyakit gula. Wajar bukan? Yes. Klip itu berkata, kebaikan bukan untuk ditebak, kebaikan bukan untuk pamer, tapi gula dan kebaikan itu untuk dirasa oleh orang. Jadi gula ya? Jadi gula. Kita ngopi yuk. Saya traktir saudara. Serius. Cari kafe yang murah. Kalau ada yang Rp1.000 satu gelas, saya traktir. Enggak, main-main. Kalau saudara mau traktir kopi juga boleh. Supaya saudara bisa ingat, oh iya ada gula yang membuat rasa manis di kopi, sehingga saudara berkata mantap kopinya. Itu pas. Ya, ayo menikmati bersama-sama. Ada satu lagu lama yang mirip dengan lagu terakhir, musim akan selalu berganti. Tapi chordnya ini berkata, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa diizin Tuhan. Musim akan selalu kasih tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Saudara tetap percaya kasih Tuhan tetap abadi, tidak berubah sampai selamanya. Aku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Akan sama-sama Tuhan selalu menjagamu. Selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa Tuhan selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dengan tanganmu dan meliharaku seumur hidup. Tolong tetap di sini, saudara lihat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita yang mengenyangkan saudara dan memelihara seumur hidup. Taati firman Tuhan, setia menabur, dan jadilah gula. Jangan cuma mau jadi kopi, jadi gula. Pak, tidak dilihat orang, biarin. Pak, tidak dipuji-puji orang, biar. Ada sepasang mata yang penuh dengan kasih akan memegang hidupmu, menolongmu, sampai dia ngomong sehelai di rambutmu tidak akan jatuh kalau dia tidak mengizinkan. Keren, betul. Pegang firman Tuhan, dukung gembala dan majelis di tempatnya. Jangan pernah meninggalkan tempat berkat ini.
ayat yang ke ayat pertama. Serius, saya ngomong serius. Tuhan selalu menolongku. Jangan menolong saudara, jangan menjaga saudara. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Pernah meninggalkan engkau sepanjang umur hidup. Tuhan akan tetap pelihara seumur hidup. Dengan kemuliaan Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapak kuturkan berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus turun di tempat ini. Turun di jemaat ini dan memberkati gembala, majelis bersama keluarga dan seluruh jemaat yang hadir. Menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang setia untuk memberi dan menjadi jemaat yang sabar menghadapi tantangan hidup dan pelayanan. Kasih sayang Tuhan, penjatan Bapa dari tempat yang mati ini tetap ada di tempat ini. Dan gembala kepada seluruh, sampai kepada seluruh jemaat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berjuang bersama-sama. Akan tetap ada dan tinggal dalam gereja ini, dalam rumah tangga kami masing-masing ketika kita pulang sebentar, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus
datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya dan diberkati oleh Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan, Allah mati dan tinggallah cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Bapa di surga, kami menyiapkan segenap keberadaan diri kami, hidup kami untuk terima perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan, yang adalah persekutuan yang harus kami bangun di dalam jalan kehidupan kami. Karena itu kami memohon Kau melayakkan kami semua, layakkan hamba-Mu yang memimpin perjamuan kudus, layakkan Pak Kris dan Ibu yang akan menjadi alat untuk petugas perjamuan kudus. Tuhan berkati umat-Mu jemaat RBC yang Kau kasihi. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu dan ambillah menjadi peringatan akan kamu. Setelah Dia makan, Dia mengambil cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Silakan dibagi jemaat. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
kita dan angkat tinggi setinggi melampaui kepala kita. Dan mulailah Engkau perhatikan dengan baik persekutuan kita dengan Bapa kita di surga. Dia ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Itu semua dilakukan karena kasih-Nya, cintanya buat kehidupan kita. Nyawanya diberikan. Jika kita boleh terus dengar-dengaran kepadanya, maka persekutuan dengan tubuh dan darahnya akan semakin dipererat dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita ingat akan janji Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjanjian anggur yang ada di tangan kanan kita, angkat setinggi mungkin melampaui kepala kita. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari, bilur-bilurnya berkuasa menyembuhkan segala bentuk sakit dan kelemahan kita. Karena itu datanglah dengan segenap hati, pandang Dia sumber berkat, pandang Dia yang penuh dengan cinta dan rahmat. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami membuktikan bersama-Mu Haleluya. Amin. Tuhan, Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh menyapa kami semua pagi ini. Kami dikuatkan, kami diberkati, kami dinasihati. Bahkan kami serasa dipeluk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan yang menyapa kami.
saat kami menaikkan pujian kami, saat kami menyembah Tuhan, saat kami bersorak-sorai bagi Engkau. Lebih dari itu, saat Engkau memberikan pesan firman-Mu kepada kami semua, memberikan pengajaran yang baru kepada kami, Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, berkati kami semua. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pastor Sutandi, yang jadi berkat buat kami pagi ini, bersama dengan istri, anak, menantu, bahkan cucu yang Tuhan karuniakan. Biarlah pemeliharaan Tuhan itu sempurna, nyata dalam kehidupan beliau sekeluarga. Bahkan ketika beliau harus melayani dan harus PCR sebagainya, kami memohon perlindungan Tuhan itu nyata di setiap langkah perjalanan pelayanan beliau. Kemanapun beliau utus, jadi berkat buat orang banyak. Kemanapun dia utus, ada pengurapan yang baru yang sungguh-sungguh dapat menguatkan, memberkati setiap umat-Mu yang Engkau kasihi. Dimanapun mereka berada, Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu Pastor Sutandi. Demikian juga Tuhan, Kau memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang ada di ruangan ibadah ini, ataupun kami yang mengikuti ibadah secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, mari Engkau memberkati, berkati kami semua Tuhan. Kami doakan untuk kekasih kami Tata yang sedang mengalami proses persalinan, persiapan persalinan Tuhan. Kami doakan untuk anak kedua dari keluarga Niko dan Tata ini, sementara menyiapkan diri untuk sesar. Kami doakan biarlah tidak terjadi apapun. Kami doakan aman, nyaman, bahkan anak yang lahir itu adalah anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan menolong, memberkati pelayanan kami ke depan, Bond Fellowship. Demikian juga untuk Youth RBC, termasuk kami merindukan ada Kid RBC yang kami akan lakukan bersama-sama secara offline. Tuhan memberkati persiapan kami semua untuk masuk dalam rencana Tuhan pembangunan gedung gereja kami yang kami impikan di Semarang Indah. Kami doakan seluruh kami semua yang akan terlibat dalam kepanitiaan. Mari Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, memberkati kekasih kami, saudara kami Santika yang memplanning gambar dan semua Tuhan untuk gedung ini Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan, memberkati, beri hikmat, campur tangan, sehingga dalam waktu yang tidak lama kami semua dapat beribadah di tempat itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang menyapa kami. Dan pagi ini biarlah hadirat Allah itu terus membawa langkah-langkah kami menuju kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ketika kami pulang sampai rumah kami masing-masing, bahkan menjalani hidup, memulai hidup dengan aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, bersama-sama dengan Tuhan. Di tiap musim ada pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pandang Dia Bapa yang baik, pandang Dia Bapa sumber berkat yang mengasihi kehidupan kita. Dan pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan kita akan mengalami berkat Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam nama